Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Rosi. Kita akan membahas tentang sikap baik dan aktivitas di sekitar untuk pelajaran PPKN tema 2 subtema 1. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita mulai masuk ke inti pelajarannya, kita lebih dulu masuk ke kompetensi dasar kita. Jadi karena kompetensi dasar kita memahami nilai-nilai Pancasila, jadi pembahasan ini berkaitan erat dengan sila ke-1 Pancasila. Apa bunyinya sila ke-1 Pancasila, anak-anak? Ya, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita akan membahas penerapan dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sikap peduli dan kasih sayang. Jadi kalau kita peduli dan kasih sayang kepada orang lain, itu berarti kita peduli dan menyayangi makhluk ciptaan Allah. Jadi itu termasuk dalam penerapan sila pertama Pancasila. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana bersikap peduli dan bersikap kasih sayang. Nah, sekarang Bunda tanya, apa kalian sudah bersyukur? Ya, bentuk bersyukur itu yaitu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kita memuja Allah, berterima kasih kepada Allah karena sudah diberikan sesuatu. Misal kita sudah diberikan pakaian yang bagus, kita harus bersyukur karena masih banyak orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Terus kita dikasih rumah yang sederhana, jangan iri dengan rumah yang besar, karena kita harus bersyukur sudah diberikan rumah oleh Allah. Jadi sudah diberikan tempat tinggal yang layak oleh Allah. Nah, sekarang coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Kalian pasti menemukan beberapa tumbuhan kan? Nah, bagaimana kalian menunjukkan rasa syukur terhadap karunia Tuhan berupa tumbuhan di sekitar? Nah, kalau kalian bersyukur karena ada tumbuhan di sekitar, bagaimana kalian bersyukur? Nah, sekarang Bunda kasih tahu. Yang pertama, kita bisa dengan cara memberikan pupuk. Jadi, memberikan pupuk atau makanan untuk tumbuhan di sekitar kita. Yaitu kita berarti bersikap peduli dan menyayangi tumbuhan tersebut. Jangan dibiarkan mati. Jadi, diberikan pupuk tumbuhan tersebut ya. Kemudian dirawat dengan baik. Jadi selain diberi pupuk, dirawat juga dengan baik. Bisa juga dengan menyirami tanaman tersebut. Tumbuhan jika terus disirami, mereka akan tetap hidup karena mereka mendapatkan makanannya. Mereka juga bisa bertambah besar. Misalnya kalau buah kalian rajin sirami, pasti akan berbuah banyak dan buahnya itu pasti bermanfaat untuk kalian. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengamati perilaku di masyarakat. Jadi kita mengamati perilaku masyarakat di sekitar kita karena kita hidup berdampingan dengan orang lain. Kemudian apa aja sih perilaku di masyarakat? Nah, perilaku di masyarakat ini ada perilaku yang baik dan ada perilaku yang tidak baik. Nah, salah satu perilaku di masyarakat yaitu sikap peduli. Kalian sudah baca cerita tentang pohon yang sombong di halaman 25 dan 26. Jadi Bunda ceritakan sedikit ya. Jadi pohon yang sombong ini
adalah pohon yang sangat besar. Dia memiliki daun-daun yang lebat. Jadi di bawahnya sangat rindang. Nah, suatu hari ada nih burung kenari sama kancil. Jadi mereka datang menghampiri pohon tersebut, terus bertanya, "Pohon hari ini sangat terik, bolehkah aku berlindung di bawah di bawahmu?" Nah, pohon ini dengan sombong berkata, tidak boleh. Nanti kalau kamu buang kotoran, tubuhku akan menjadi bau. Jadi dia tidak mau menolong temannya. Kemudian datang pula si kancil. "Pohon, hari ini terik sekali. Aku ingin berteduh di bawah pohonmu, di bawah dedaunanmu." Tidak boleh. Pohon lagi-lagi melarang kancil untuk berteduh di bawahnya. "Aku tidak ingin ada yang berteduh di sini." Nah, kemudian akhirnya karena kancil ingin dia sebel sekali, terus dia ingin memberikan pelajaran untuk pohon yang sombong ini. Kancil memanggil ulat, kemudian bekerja sama dengan ulat untuk memberi pelajaran pada pohon yang sombong ini. Ulat mendatangi pohon tersebut. Kemudian ulat yang sangat banyak ini, dia memanggil teman-temannya. Ulat yang sangat banyak ini memakani dedaunan si pohon sampai pohon tersebut tidak punya daun-daun lagi. Nah, kalau sudah tidak punya daun-daun lagi, pohon ini tidak bisa sombong lagi. Akhirnya dia meminta maafkan aku yang sudah bersikap sombong ini. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa kalian petik dari sini? Nah, Bunda tanya dulu, pohon yang sombong tadi memiliki sikap apa? Ya, pohon yang sombong tadi memiliki sikap sombong dan tidak peduli. Jadi dia sombong karena memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain. Kemudian dia juga tidak peduli terhadap teman-temannya yang membutuhkan pertolongan. Nah, bagaimana sih sebenarnya sikap peduli itu? Nah, sikap peduli itu bisa kalian tunjukkan dengan menunjukkan kasih sayang. Selain menunjukkan kasih sayang, kalian juga bisa selalu berbagi. Jika memiliki kelebihan, kalian bisa selalu berbagi. Kemudian, menolong yang kesusahan. Jika ada yang kesulitan, kalian bisa menolong. Kemudian, berkata dan bersikap baik. Itu juga sikap peduli. Dan yang terakhir, mendoakan. Jadi selalu mendoakan orang lain. Jadi kalau kalian didolimi, kalian dijahatin oleh orang lain, kalian berdoa saja. Kalian dibaikin orang lain, kalian berdoa juga. Jadi selalu berdoa kepada Allah. Nah, itu merupakan sikap peduli yang paling mudah. Kemudian pembahasannya selanjutnya adalah, sudahkah orang di sekitarmu bersikap baik? Apa aja sikap-sikap baik ini? Nah, yang pertama yaitu penolong, kemudian bersikap ramah, dan bersikap jujur. Penolong ini adalah orang yang selalu menolong orang lain. Jadi, milikilah sifat penolong ini. Seperti menolong orang, memberikan makanan bagi yang membutuhkan, memberikan pakaian, membantu orang tua menyeberang jalan, itu semua sikap penolong. Kemudian yang kedua yaitu bersikap ramah. Jadi ketika bertemu orang lain, sapalah mereka, ucapkan salam, assalamualaikum. Bertemu bunda di jalan, ucapkan assalamualaikum. Itu sudah termasuk bersikap ramah. Kemudian selanjutnya adalah bersikap jujur, tidak menyontek mengerjakan ulangannya sendiri. Itu termasuk sikap jujur. Kalau sudah bersikap jujur, itu termasuk bersikap baik. Jadi, milikilah sikap-sikap baik ini seperti sikap penolong, sikap ramah, sikap jujur, dan sikap-sikap baik lainnya. Dan jauhilah sikap-sikap buruk. Ya. Sekian pembahasan dari Bunda. Dibaca lagi, dipahami lagi pelajaran PPKN ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.